Assalamualaikum. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim adada kulli harfin kutiba aw yuktabu abadal abidina wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'limun naf'a wal intifa' wa tadhakkura wa tadhkir wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dilal ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna lillahi aniyatan fi ardih wa aniyatuhu fi ardihi qulubu ibadihi salihin. Allah itu memiliki wadah. Di bumi ini Allah memiliki wadah. Wadah itu fungsinya untuk meletakkan rahmahnya, untuk meletakkan karunianya, anugerahnya yang akan bermanfaat untuk wadah tersebut atau yang di sekitar daripada wadah-wadah tersebut. Lah, wadah itu apa? Wadahnya yang dimiliki oleh Allah di muka bumi ini adalah qulubu ibadihi salihin. Hati daripada hamba-hambanya Allah yang saleh. Karena itu dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha la yanduru ila suwarikum wala ila a'malikum. Allah itu enggak memandang fisik kalian atau rupa kalian. Bukan itu pandangan Allah. Allah akan memandang hati kalian dan niat kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah akan memandang bagaimana hatinya. Allah akan memandang bagaimana hati itu berfungsi. Ketika orang memiliki hati kotor, orang memiliki hati yang kaku, orang memiliki hati yang bercampur aduk, maka tidak akan diisi oleh Allah dengan pemberian-pemberiannya. Sebab pemberian Allah itu bukan murah, karena itu diberikan kepada orang-orang tertentu. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Anugerah yang diberikan oleh Allah itu akan diberikan oleh Allah kepada yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah qulub ibadihi salihin. Hati hamba-hambanya yang saleh. Karena itu Nabi mengatakan fa ahabbuha ilaihi alyanuha wa arhamuha wa asfaha wa araqquha. Hati yang paling disukai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah adalah hati yang paling lembut, paling lunak, yang ketika mendapatkan nasihat itu nerima, gak kaku, gak menentang, insaf. Kemarin disebutkan dalam kitab Ihya cerita tentang salah seorang ulama, siapa itu, Malik bin Anas, ditegur oleh ulama yang lain melalui surat tentang kemewahan yang dimiliki oleh Imam Malik bin Anas saat itu. Bukan mewah yang gimana,
Tapi karena dia Sayyidina Imam Malik bin Anas ini adalah ulama besar, menurut ulama yang lain nggak pantas. Ketika mendapat teguran surat tersebut, ketika dibaca, dibales jawabannya, beliau menjelaskan bahwa hal itu memang perbuatan mubah, tapi ya saya akui itu salah. Kalau kita kan enggak, dapat nasihat, apalagi kalau yang nasihat itu orang yang kita kurang cocok, atau mungkin karena masih muda, kita lebih tua merasa dinasihati. Kadang dari anak, kadang dari murid, kita merasa ada penolakan, ini hati kurang lunak ini. Al-yanuha, hati yang paling dicintai Allah yang paling lunak. Pokoknya dapat nasihat dari siapapun, dari orang model apapun, dia akan menerimanya. Insaf, merasa bahwa dirinya perlu untuk mendapatkan nasihat-nasihat seperti itu. Wa arhamuha, hati yang paling dicintai oleh Allah, hati yang paling rahmat, paling kasih sayang. Sudah jelas ya, Nabi diutus oleh Allah penuh dengan rahmah. Ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sehingga rahmatnya Nabi yang begitu besar sampai dicabut oleh Allah di masa kecilnya bagian rahmatnya Nabi untuk setan. Saking besar, begitu besar rahmatnya Nabi itu, sampai setan itu punya bagian. Hanya saja di masa kecil Nabi, di dalam kejadian hadis satu syakis sadar, itu diambil oleh malaikat bagian rahmatnya Nabi kepada setan. Nabi itu begitu peduli sampai jangan sampai ada orang yang masuk neraka. Padahal Allah sudah ingatkan, sawaun a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Begitu rahmatnya sehingga jangan sampai orang-orang ini masuk neraka, padahal sudah diingatkan Allah. Kamu ingatkan, enggak kamu ingatkan, orang-orang ini enggak akan beriman. Tetap Nabi semangat dakwah mengajak mereka agar mereka selamat. Itu rahmatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah tentunya bukan berarti Nabi lebih rahmat dari Allah, tidak. Nabi itu adalah di antara bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi ketika menceritakan ketika di suatu saat ada seorang perempuan yang melihat anaknya nangis di padang pasir panas saat itu. Seorang ibu yang mendengarkan tangisan itu langsung lari, gak mikir bagaimana dia nanti akan menutupi auratnya, gak mikir, langsung dipeluk anaknya, jangan sampai kena panasnya padang pasir, dibalik, digendong punggungnya ibunya, dibahat alas untuk anaknya agar tidak menjadi terkena panasnya padang pasir. Itu para sahabat saat itu terkecengang melihat begitu rahmatnya ibu kepada anak. Maka Nabi SAW mengatakan kepada para sahabatnya, apakah kalian ini terheran dengan rahmatnya ibu itu kepada anaknya? Iya ya Rasulullah, begitu besar cintanya ibu kepada anaknya. Lallahu arhamu bikum minha li ibniha. Allah itu lebih sayang kepada kalian daripada ibu ini kepada anaknya. Allah rahmatnya luar biasa ya. Inna rahmati sabaqat ghadabi, sesungguhnya rahmatku itu mendahului murkaku. Allah itu bisa murka, Allah bisa marah. Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa anna azabi huwal azabul alim. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, kepada hamba-hambaku, sesungguhnya anal ghafurur rahim, aku adalah zat yang maha pengampun lagi maha pengasih sayang. Wa anna azabi wal azabul alim, azabku juga pedih loh.
Tapi inna rahmati sabagat ghadabi. Kita punya sedikit kebaikan itu bisa menutupi besarnya kesalahan. Kemudian wa asfaha, hati yang paling dicintai oleh Allah itu hati yang paling bersih, yang paling jernih, yang dihilangkan dari kotoran-kotoran, dari penyakit-penyakitnya. Dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada rasa dengki, tidak ada rasa benci kepada sesama muslim, tidak ada rasa iri, sombong, bangga diri, enggak ada, bersih. Ini hati yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa araquha, hati yang selalu merasa hina, rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lah karena itu Allah menjelaskan di dalam beberapa ayat tentang macam-macamnya hati, sehingga disimpulkan hati itu ada 4 macam. Modelnya hati itu ada 4 macam. Yang pertama adalah qalbun salim, hati yang selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman menceritakan tentang doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari Allah jangan hinakan aku, di hari mereka hamba-hambamu ini dibangkitkan, hari yang tidak bermanfaat harta dan anak. Harta ditanyakan detail, dari mana kita dapatkan, halal atau haram. Kalau haram sudah jelas, langsung azab akan kita raih. Kalau halal masih dipertanyakan kembali, ditaruh kemana? Dibuat yang manfaat atau madarat? Dibuat sesuatu yang taat atau maksiat? Dipertanyakan dengan detail satu persatunya. Nah, manfaat harta justru akan malapetaka ketika tidak kita tidak memanfaatkan untuk fisabilillah. Anak yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Anak itu justru nanti diantara yang akan menuntut kita ketika kita tidak mendidik anak kita dengan baik. Awwalu ma yata'allaqu birrajuli yaumal qiyamah ahluhu wa waladuhu. Pertama kali orang yang akan menuntut seseorang di hari kiamat bukan tetangganya, bukan musuhnya, tapi ahluhu, istrinya, wa waladu, dan anaknya. Semuanya tidak akan manfaat di hari itu illa kecuali man atallaha, orang yang menemui Allah, berjumpa dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat. Selamat dari apa? Minasyakki wasyirki. Selamat daripada keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ragu akan rezeki dari Allah, ragu akan karunia Allah Subhanahu wa taala, ragu akan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Apalagi sampai menyekutukan Allah, meyakini ada Tuhan selain Allah, ada kemampuan yang setara sebanding dengan Allah. Ini bahaya. Hati yang selamat, hati yang yakin bahwa dia punya Tuhan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rezeki hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan kesehatan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang membahayakan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hati yang selamat. Ini hati yang harus kita miliki. Menjadi hati yang penuh dengan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada keraguan sama sekali. Ini harus kita kejar hati yang demikian.
Nah, tentunya kita diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menguatkan hati kita dengan memperbanyak la ilaha illallah. Tentunya juga kita perhatikan bagaimana mereka para aulia, orang-orang soleh menjalani kehidupannya, keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala, akan rizki yang diberikan oleh Allah atau apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka mendapatkan musibah, apa yang mereka lakukan agar kita semakin kuat, semakin yakin akan apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang terbaik untuk. Yang kedua, qalbun saqim, hati yang sakit. Allah Subhanahu wa taala mensifatkan orang-orang munafik dari orang-orang yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menampilkan keislamannya, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha walahum azabun alimun bima kanu yakdzibun. Mereka ini punya penyakit hati, sakit hatinya, fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada sakit. Apa sakitnya? Nifaq. Sifatnya itu nifaq, kemunafikan. Lah hati yang sakit ini, hati yang munafik ini bahaya. Di dunia dia akan selalu tersiksa dengan kenifakannya. Nanti di hari kiamat fazadahumullahu maradha, Allah tambahkan rasa sakit nanti di hari kiamat. Karena orang-orang munafik yang demikian, nifaq fil i'tiqad, itu tempatnya bukan hanya sekedar masuk neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Tempatnya orang-orang munafik ini nanti di hari kiamat di dasar neraka. Nggak bisa keluar kalau sudah di dasar neraka. Resikonya besar. Orang-orang munafik yang ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Mereka akan mendapatkan azab yang sangat amat pedih atas apa yang mereka lakukan dari pendustaan. Wah, di hadapan Nabi mengaku iman, seakan-akan menolong membantu Nabi, tapi di balik itu wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ketika sudah kumpul dengan kaum-kaum munafik sejenis dengan mereka, maka mereka mengatakan, kita ini teman kalian, sesungguhnya aku sama kaum muslimin itu mustahzi'un, aku hanya ngece mereka saja. Alhasil orang munafik ini mereka menampilkan keislaman di hadapan kaum muslimin, tapi dalam hatinya adalah orang-orang yang membenci, memusuhi kaum muslimin. Ini orang-orang munafik. Disebut oleh Allah hati mereka fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada penyakit. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari sifat munafik. Dijaga hati kita daripada nifak, dikuatkan hati kita. Masih ada hati-hati yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan hati kita dijadikan hati yang salim, hati yang penuh rahmah, hati yang layyin, yang lembut, yang mudah dinasihati, hati yang penuh kasih sayang kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadratul Imam Al-Fatihah.